Shalom semuanya. Wow, apa kabar? Gimana kabarnya kalian semua, teman-teman? Waduh, Kak Yusuf kangen lagi, bisa MC lagi di sini, luar biasa. Oke, Kak Yusuf mau sapa dulu. Gimana kabarnya? Semangat? Masih semangat? Wow, luar biasa. Baiklah, kalian siap buat ibadah minggu ini? Nah, tapi sebelumnya Kak Yusuf mau sampaikan dulu. Kalian harus mandi yang bersih, berpakaian yang rapi, terus siapkan catatan, buat nulis nanti kakak-kakak yang akan sharing. Dan carilah tempat yang nyaman untuk beribadah. Oke, kalian siap buat beribadah? Let's go! Shalom teman-teman. Wah, teman-teman sudah semangat semua. Mari Kak Kesia undang untuk kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, bersuka cita. Sebab Dia Allah kita yang baik. Amin. Semua gerakan badannya ya, dan bertepuk tangan untuk kita memuji Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Mari bersuka cita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. 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 Dialah kita yang luar biasa. Dan Yesus Tuhan kita yang baik. Terima kasih Tuhan buat semua yang Tuhan beri. Kami mengucap syukur sebab Engkau teramat baik dalam hidup kami. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh
baik, Bapa yang baik dalam hidup kami. Sebentar kami akan bersama-sama menerima kebenaran firman-Mu. Jadikan kami anak-anak-Mu yang setia, taat, dan dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Dan bawa kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Sehingga hidup kami bertumbuh, berakar kuat, dan berbuah lebat, menjadi berkat dimanapun kami berada. Berkati kakak pembina kami yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan berkati juga setiap kami. Terima kasih, kami mengucap syukur, dan kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom, puji nama Tuhan. Hari ini kita bersyukur, kita bisa beribadah kepada Tuhan. Cerita firman Tuhan hari ini kita ambil dari kitab Matius pasal yang ke-25 ayat 31 sampai 46. Nanti teman-teman di rumah membaca firman Tuhan ini ya semuanya, supaya mengerti bagaimana Tuhan itu menginginkan setiap kita untuk punya rasa peduli atau perhatian kepada sesama. Terutama kepada siapa teman-teman? Kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang lemah. Contohnya siapa orang-orang yang membutuhkan itu? Adalah orang yang sedang sakit atau sedang mengalami kesusahan. Ya, kita sebagai anak Tuhan, ketika kita tahu bahwa ada teman kita yang sakit, ada teman kita yang mengalami kesusahan, kita harus berdoa kepada Tuhan supaya teman kita itu sembuh. Atau kalau kita ada waktu, mungkin kita bisa berkunjung ke rumahnya. Itu adalah hal yang sangat diinginkan oleh Tuhan dan salah satu bentuk dari perhatian kita kepada sesama manusia. Adik-adik, arti kata perhatian itu apa? Yaitu sama dengan memperhatikan atau peduli atau mengindahkan. Lawan katanya apa? Yaitu cuek atau tidak mau tahu. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh punya sifat yang cuek atau tidak mau tahu dengan penderitaan orang lain. Tetapi sekali lagi firman Tuhan kali ini mengajarkan supaya kita punya rasa kepedulian terhadap orang lain. Puji nama Tuhan. Dalam firman Tuhan di dalam Matius pasal 25 tadi yang kita baca, bahkan Tuhan Yesus itu mengajarkan jikalau kita itu memperhatikan orang yang paling hina sekalipun, justru itu hal yang sangat dirindukan oleh Tuhan. Bagaimana kita memperhatikan orang yang paling hina? Contohnya ketika kita mungkin sedang berada di dalam perjalanan, kita melihat seorang yang meminta-minta dan orang itu adalah orang yang mungkin cacat atau orang yang buta. Sebaiknya kita belajar untuk membagi kasih kepada mereka. Yang kedua, bahwa ketika kita memberikan kepada orang lain perhatian, kepedulian itu harus dilandasi dengan sifat kasih, ketulusan dan tidak memandang bulu. Tadi Kak Endang katakan bahwa
ketika kita melihat orang yang paling hina sekalipun, contohnya tadi pengemis, atau bahkan mungkin seorang gelandangan, atau bahasa kasarnya kita anggap gembel, ya, tidak punya rumah. Kita harus memberikan perhatian kepada mereka, mungkin dengan memberikan sedikit berkat yang kita miliki kepada mereka. Bahwa Tuhan ingin bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan sekali lagi punya kasih kepada sesama. Artinya ketika kita mengasihi sesama, kita juga mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Dalam firman Tuhan kali ini kita bisa mengambil beberapa pembelajaran yang bisa kita petik sehari-hari dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama, jadilah anak-anak Tuhan yang mau peduli atau memperhatikan orang lain. Bukan menjadi orang yang cuek atau tidak mau tahu akan keberadaan orang lain. Yang kedua, bentuk perhatian kepada sesama harus kita landasi dengan kasih dan ketulusan. Yang ketiga, dalam memberikan perhatian kepada sesama tidak boleh pandang bulu atau membeda-bedakan. Contohnya seperti ini. Ketika kita mau memberikan perhatian, kita mendoakan teman kita memberi sesuatu kepada teman kita. Oh, aku mau memberikan kepada si A karena si A itu baik kepada kita. Tuhan tidak mengajari seperti itu. Sekalipun mereka mungkin tidak baik kepada kita, tetapi firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah kepada Tuhan untuk mereka, supaya mereka itu diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan ayat hafalan Markus pasal 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dari ayat hafalan hari ini kita belajar bahwa Yesus sudah terlebih dahulu menjadi teladan bagi kita, supaya kita juga belajar seperti Tuhan untuk bisa mau melayani sesama kita. Amin. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami boleh beribadah kepadamu, memuji Engkau, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap pujian, setiap firman yang kami dengar ini Tuhan, terus boleh menjadi rema di dalam hidup kami. Dan kami mau belajar untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami mau Tuhan belajar untuk memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kami. Karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu menjadi teladan bagi kami di dalam hal melayani orang-orang berdosa di dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini Engkau memberikan kami kesehatan, kekuatan, penyertaan Tuhan yang sempurna. Engkau juga memberkati teman-teman kami yang saat ini, oh Tuhan, beribadah walaupun secara online, tapi biarlah mereka tetap punya semangat, tetap punya antusias dan kesetiaan untuk mencari Tuhan sejak mereka kecil Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan berkati. Haleluya, luar biasa. Gimana kalian diberkati dengan puji-pujiannya, dengan firman yang disampaikannya. Kak Yusuf juga sangat-sangat diberkati. Kalian juga pasti sangat diberkati. Amin. Baiklah, saatnya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Buat teman-teman yang akan memberikan persembahan, bisa melalui kode QRIS di bawah ini. Nah, udah? Oke, akhirnya selesai sudah ibadah kita hari ini. Tetap jaga kesehatan, semangat,
semakin mengasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Sampai jumpa. Dadah.